Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Dwi Nugroho, NIM 171910301043, kelas ilmu ukur tanah A, akan menjelaskan materi perhitungan volume. Sebelum itu, saya akan menjelaskan fungsi dan manfaat dari materi ini, yaitu perhitungan volume. Yang pertama, fungsi dari perhitungan volume dalam teknik sipil yaitu untuk menghitung timbunan, galian, perhitungan kapasitas, tampungan suatu waduk, dan masih banyak lagi. Adapun manfaat dari materi yang saat ini dipelajari yaitu untuk mengetahui pengertian dari perhitungan volume dan mengetahui perhitungan volume maupun macam-macam dari perhitungan volume. Sebelum kita ke topik pembahasan, saya mau memberitahu bahwa kenyataan di lapangan ketidakteraturan bentuk seringkali menjadi penghambat dalam melakukan perhitungan volume. Perhitungan volume, misal timbunan misalnya. Apabila terjadi kesalahan kebutuhan volume tanah untuk timbunan, maka justru akan mempersulit pekerjaan teknik sipil yang lain. Bahkan hal tersebut akan menambah biaya pekerjaan karena bisa jadi sulitnya mobilisasi tanah yang digunakan sebagai timbunan. Jadi, untuk pekerjaan teknik sipil, ketidakteraturan yang menjadi hambatan dalam perhitungan volume ini. Adapun contoh lain pada pekerjaan galian dan timbunan atau yang disebutkan cut and fill. Suatu jalan yang melintas wilayah dengan topografi bergelombang. Setelah dilakukan pengukuran dan desain jalan, akan diketahui berapa volume tanah yang harus digali dan berapa kebutuhan tanah untuk timbunan. Ketepatan pengukuran dan perhitungan volume akan menghasilkan biaya konstruksi yang tidak mahal karena telah diketahui beberapa potensi dan kebutuhan tanah. Apabila terjadi kesalahan perhitungan volume cut and fill, tentunya akan menambah biaya konstruksi. Adapun beberapa metode perhitungan volume dalam ilmu ukur tanah, yaitu yang pertama, penampang rata-rata atau cross section, dan yang kedua, cara kontur. Dan sebenarnya ada lagi yang cara ketiga, yaitu perhitungan volume dengan tinggi titik. Sebelum itu, bahwa untuk perhitungan volume, areal yang akan dihitung volumenya dibagi dalam beberapa pias. Pias itu merupakan potongan melintangnya. Selanjutnya, cari luas tiap pias tersebut. Volume areal merupakan harga rata-rata pias yang membatasinya dikalikan dengan jarak antara kedua pias tersebut. Bisa kita lihat bahwa di gambar ini ada beberapa pias. Untuk volumenya dengan rumus A1 ditambah A2 per 2 dikali L. Untuk A1 itu apa? A1 merupakan luas penampang pertama, A2 merupakan luas penampang kedua, dan L merupakan jarak penampang pertama dan kedua. Untuk penampang rata-rata atau cross section, ini adalah metode yang pertama dalam ilmu ukur tanah teknik sipil. Cara ini juga merupakan pembagian pias per pias, namun sebagai pedoman pembagian pias adalah garis kontur. Volume N areal, metode yang paling sederhana untuk menghitung volume antara kedua penampang
yang berjarak D dengan luas penampang awal adalah A1 dan luas penampang yang kedua adalah A2 adalah volume dengan rumus N area. Untuk gambarnya bisa dilihat di gambar di sebelah ini. Untuk rumus dari volume N area adalah sebagai berikut, yaitu VA sama dengan setengah D dalam kurung A1 ditambah A2. Lalu ada volume trapezioidal. Apabila penampang melintang banyak, yaitu dari 1 sampai N, sehingga luas penampang melintangnya menjadi A1 sampai AN dengan jarak antara penampang melintang adalah D, maka volume dari penampang awal sampai dengan penampang akhir disebut dengan volume trapezioidal. Rumusnya yaitu volume sama dengan A1 ditambah A2 ditambah A3 ditambah sampai dengan AN per N tutup kurung dikali N1 tutup kurung dikali N-1 dikali H. Untuk A1 yaitu sama seperti tadi, luas penampang pias ke-1 untuk elevasi yang pertama, A2 luas penampang pias kedua untuk elevasi kedua, dan N yaitu merupakan jumlah pias. Ada pula H yaitu beda elevasi untuk kontur dengan interval kontur yang sama. Lalu di dalam metode ini ada juga volume Simpson. Volume dengan cara Simpson pada prinsipnya sama dengan cara menghitung luas metode Simpson yang menggunakan syarat sebagai berikut. Banyaknya penampang harus ganjil atau N ganjil. Jarak antara penampang sama dengan D dengan rumus VS sama dengan D per 3 dalam kurung A1 ditambah AN ditambah 2 dijumlahkan A ganjil ditambah 4 A genap. Ada pula volume prismoidal sama dengan menghitung cara Simpson, tetapi banyaknya penampang hanya 3 buah, penampang awal, penampang tengah, dan penampang akhir. Jadi banyaknya N hanya 3 buah. Menggunakan rumus volume ini lebih teliti dibandingkan menggunakan rumus volume N area. Untuk gambarnya lebih jelasnya adalah sebagai berikut. Untuk rumusnya adalah VP sama dengan D per 6 dalam kurung A awal ditambah 4 kali A tengah ditambah A akhir tutup kurung. Lalu untuk cara kontur, ini adalah merupakan cara yang kedua, yaitu cara kontur untuk menghitung luas penampang untuk keperluan volume dengan menggunakan garis kontur. Pada umumnya rumus hitungan volume sama saja dengan menghitung volume yang menggunakan penampang melintang. Bidang tanah yang dibatasi oleh garis kontur dapat dihitung luasnya dengan menggunakan alat yang bernama planimeter atau secara grafis. Menggunakan perhitungan hampir sama dengan yang sebelumnya, hanya dengan mengubah jarak antara penampang D menjadi I, yaitu
merupakan interval kontur. Untuk gambar lebih jelasnya adalah sebagai berikut. Untuk rumusnya adalah VP sama dengan I per 6 dikali dalam kurung A awal ditambah 4 dikali A tengah ditambah A akhir. Untuk yang tadi, volume yang ketiga. Volume yang ketiga merupakan volume dengan tinggi titik. Untuk perhitungan volume dengan menggunakan tinggi titik disebut juga dengan metode Boro-Pitt. Menghitung volume dengan Boro-Pitt dari suatu daerah harus dilakukan dengan pengukuran tinggi pada titik-titik yang letaknya teratur, yaitu berbentuk kisi-kisi dengan jarak tertentu. Daerah yang dibatasi oleh titik-titik 1, 2, 3, 4 sampai 8, yang satu dengan jarak antara titik sama dengan A meter. Titik-titik tersebut diukur tingginya dan misalnya disebut T1, T2, T3, T4 sampai T8. Apabila daerah tersebut akan digali pada ketinggian TG. Untuk gambarnya adalah sebagai berikut. Untuk volume rumusnya yaitu A dikali dalam kurung 1 jumlahan H1 ditambah 2 H2 ditambah 3 H3 ditambah 4 H4 terkurung per 4. Untuk keterangannya yaitu A adalah luas alas satu kotak segi 4. A yaitu A dikali A atau sama dengan A kuadrat. H1 merupakan tinggi titik yang dipakai satu kali, yaitu titik 1, 3, 4, 6, 7. H2 merupakan tinggi titik yang dipakai dua kali, yaitu titik 2, 8. H3 merupakan tinggi titik yang dipakai 3 kali, yaitu titik 5. H4 adalah tinggi titik yang dipakai 4 kali. Dalam kasus ini tidak ada titiknya untuk H4. Untuk menghitung adalah sebagai berikut. Apabila alasnya berupa segitiga, maka rumus volume Boro-Pitt adalah V volume sama dengan A dikali T1 ditambah T2 ditambah T2 per 3, yang dimana yaitu A merupakan luas alas berbentuk segitiga sama dengan setengah dikali A dikali A atau sama dengan setengah A kuadrat. Untuk T1, T2, T3 merupakan beda tinggi antara titik di permukaan tanah dengan tinggi galian atau timbunan. Study case yang saya akan teliti atau yang saya akan lakukan yaitu pembuatan taman di daerah rumah saya. Mengapa saya mengambil study case ini? Karena nantinya akan membangun taman, insya Allah, dan memperindah tampak depan dari rumah saya. Taman itu nanti akan berupa kaca dan ada tembok berbentuk balok. Untuk taman yang akan dibangun yaitu ukuran alas persegi sepanjang 4 x 4 meter dan tinggi 3 meter. Untuk perhitungan volumenya yaitu volume sama dengan panjang
dikali lebar dikali tinggi. Langsung kita buat di SketchUp untuk lebih jelasnya. Ya, saatnya kita akan mengukur berapa ketinggian dari suatu taman yang nanti insya Allah saya akan buat dengan menggunakan pengukuran, yaitu dengan pengukuran ini, meteran jahit. Jadi didapatkan hasil pengukuran yaitu 60 cm. Nanti kita akan mencoba membuat bagaimana nanti kegalian yang nanti akan saya buat. Kita lanjut. Tadi kita sudah mengetahui panjang, lebar, dan tinggi yang akan kita bangun. Nah, di sini untuk lebih jelasnya saya akan membuat 3 dimensinya. Ya, baik, setelah kita sudah menggambarnya tadi, sekarang kita menghitung volume dari yang pertama, yaitu kubus terlebih dahulu. Yang ini, saya mau menghitung kubus yang ini. Karena ini balok, ini berarti volumenya sama dengan V sama dengan P kali L kali T. Dan apabila
ini kan tadi panjangnya ini 4 meter, ini juga 4 meter. Nah, dan tingginya ini 3 meter. Saya pakai yang ada di bagian sini, bagian dalamnya sini. Nah, sekarang kita tahu sudah panjang, lebar, dan tinggi. Sekarang tinggal dikalikan, yaitu 4 dikali 4 dikali 3. Ini sama dengan 8 meter pangkat 3. Nah, ini merupakan volume yang ada di dalam akuarium, dalam air ini. Nanti dan saya gambarkan seperti ini. Untuk mencari volumenya, saya memakai volume N area, yaitu dengan rumus VA sama dengan setengah D kali luas 1 atau A1 ditambah luas 2 atau A2. A1-nya di mana? A1-nya ada di sini dan A2-nya ada di sini. Dan D-nya kita tahu dari rumus volume N area, yaitu D-nya ada di sini. Nah, saya sudah pecahkan dan ini adalah D, yaitu 4 meter, dan A aksen, ini ada A aksen dan A ini. Lalu untuk mencari luasnya dari A1, yaitu memakai luas trapesium, karena di sini saya membuat nanti luas trapesium, yaitu luas 1 sama dengan setengah kali atas ditambah bawah dikali tinggi, yaitu sama dengan setengah dikali 1, ya ini 1 ditambah 0,85 bawahnya dikali tinggi 0,6, tingginya 0,6 di sini 0,6. Lalu hasilnya yaitu 0,555 meter, sama dengan luas 2 yang ada di sini, yaitu sama dengan luas 1, karena panjang dari CD dan C aksen ke D aksen itu sama 1 dan 0,85, dan kita mendapatkan yaitu 0,555 meter. Untuk volumenya yaitu VA sama dengan setengah D dikali luas 1 ditambah luas 2, yaitu setengah kali D-nya yaitu 4 ditambah dikali 0,55 ditambah 0,55, yaitu hasilnya 2,2 meter kubik pangkat 3. Dan kita sudah mengetahui yaitu volumenya 2,2 meter pangkat 3. Untuk keterangannya yaitu ada di sini. Bisa dilihat yaitu tinggi trapesium 0,6 meter. T pada A aksen itu sama dengan B aksen, yaitu 0,3825, yaitu didapatkan dari Pythagoras dari trapesiumnya, itu sisi miringnya yaitu 0,15 ditambah 0,6 kuadrat, itu didapatkan 0,3825 meter. Pelajaran yang dapat dipetik dari vlog perhitungan volume ini adalah, jadi sekarang kita sudah mengetahui apa itu perhitungan volume dan macam-macam perhitungan volume. Selain itu, taman saya sekarang dapat menjadi indah apabila nanti saya membangunnya, insya Allah. Dan keindahan dari pembuatan taman ini merupakan keindahan dari tampak depan dan dari lingkungan rumah. Dan untuk mencari volumenya, kita dapat menggunakan dengan volume barok. Sekian dari hasil penelitian dan vlog dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.